Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Wih, DKR larangan. Iya Pak. Iya, Kiki. Kita buka masker dulu biar lebih enak. Nah, baik lagi teman-teman di podcast DKC Kota Tangerang ngarah nih. Ada DKR larangan. Coba dong Ki, ceritain. Kenalin dulu namanya siapa, nama lengkap, dipanggilnya siapa gitu. Nama lengkap Rizky Awalia Yusnafila, biasa dipanggil Kiki atau singkatnya Ki gitu. Oh gitu, biasa dipanggilnya Kiki, Iya. gitu. Berarti itu udah panggilan melekat dari kecil ya? Enggak juga. Oh enggak. Berarti ada panggilan lain selain itu? Kalau di rumah manggilnya lengkap Rizky, enggak ada yang boleh manggil Kiki. Nggak diboleh nama Kikinya apa gimana? Sama mama. Oh sama mama ya. Jadi singkat-singkat gitu ya. Dan singkat-singkat. Tapi asli orang Tangerang. Tangerang, lahirnya di Tangerang. Oh berarti asli Tangerang. Maksudnya kalau orang tua baru campur gitu. Iya, orang tua campur. Oh. Dari Sumatera Utara sama dari Pekanbaru. Sumatera Utara berarti ada keturunan ini. Iya, Batak sama Padang. Wih. Ini campur ini nih hasilnya Batak sama Padang jadinya kayak gini sebenarnya. Enggak lah. Ini kok terus kira-kira nih. Oh, sekarang masih sekolah ya? Udah lulus. Oh, udah lulus tahun ini. Wih, lulusan Covid ya. Iya, Disebutnya sih gitu sih. iya. Periode kedua. Periode pertamanya tahun 2019 ya. Terus kira-kira rencana kuliah ada atau enggak nih rencana ke depan? Ada rencana kuliah mah pasti ada. Tapi kalau misalnya tahun ini belum kayaknya, tahun depan. Oh, tahun depan. Berarti kira-kira ngambil jurusan apa tuh? Teknik informatika. Kenapa pengen ngambil informatika? Senang apa gimana Ya, apa? senang aja kemarin kayak pas ujian praktek kan bikin aplikasi media pembelajaran tuh kayak ada keseruannya tersendiri. Oh, kemarin ini SMK Ki. Iya, Dari SMK. SMK berapa? SMK Global Informatika dari Larangan. Oh, jurusan? Jurusan multimedia. Oh, berarti karena memang udah satu jurusan berarti kuliahnya meneruskan gitu. Iya. Meneruskan. Kalau multimedia ke informatika kan di informatika banyak tuh ada tentang nggak cuma buat aplikasi kan banyak gitu. Iya, ada animasi, ada video, audio video. Terus ada tekniknya juga kan, teknik informatikanya kayak apa namanya kita coding-codingan yang setahu saya sih itu. Tapi udah belajar di SMA. Udah. Coding-codingan kayak gitu udah belajar. Belum terlalu banyak sih. Iya karena Lebih masih ke- belum ranahnya sih. Lebih ke animasinya kita belajarnya. Oh karena multimedia ya. Multimedia. Nah ini ketua DKR kan? Iyalah. Oh. Saya nanya gimana ya? Aduh takut salah bicara nih nanti nih. Kira-kira nih selama jadi ketua DKR prosesnya apa sih bisa jadi ketua DKR? Coba cerita deh. Kita pengen tahu gimana. Prosesnya Iya. ya cukup unik ya Kak. Waktu itu kita pertama itu cuman di sekolah doang pramuka. Nah abis itu diajak sama kakak pembina buat kemah di Anyer waktu itu. Oh kegiatan apa tuh? Yang kemah Dewan Kerja. Oh 2000. kemah Dewan Kerja 2000 berapa itu? 2018 ya? Iya. Yang bajunya warna merah atau Ya, yang merah abu-abu. Oh iya, Iya, iya. Nah abis itu dari kegiatan itu semakin tertarik sama pramuka. Emang awalnya suka sih, tapi vakum dari MTS nggak salah. Itu vakum. Habis itu lanjut di situ. Habis dari situ di Larangan Kamarwan ngajak. Berarti dari semua SD udah aktif. SD nggak terlalu aktif sih. Oh SD enggak. Berarti mulai dari Yang SMP. benar-benar ditekunin ya SMK. Oh yang benar-benar. Tapi SMP itu sempat aktif ikut Sempet, lomba segala macam Enggak, gitu. cuman di sekolah. Oh di sekolah aja. Berarti waktu SMP nggak terlalu aktif lah. Nggak. Berarti ini di SMA nih ranahnya menekuni ya. Iya, banget. Wih banget. Kenapa emang ada apa dengan pramuka? Kenapa bisa suka? Seru aja ya, banyak nih kenal temen dari luar daerah. Iya. Terus kalau di sekolah ya cuman kegiatan belajar, ya udah ngapalin dong, prakteknya mah kurang. Kalau di sini kita prakteknya benar-benar praktek gitu. Kalau misalnya disuruh ngatur acara ya kita yang terjun langsung ke acaranya Iya, benar, gitu. benar.
emang sih di sekolah ada ya OSIS tapi kurang wah gitu kalau di pramuka. Karena ruang lingkupnya masih kecil mungkin. Kalau teman-teman DKR kan ruang lingkupnya udah satu kecamatan gitu. Kadang Udah. diajak sama warcap kan buat bantu gitu. Ya, terus gimana tadi prosesnya? Setelah mulai dari aktif sekolah terus Abis itu ngadain kayak seleksi gitulah. Nah, itu ada calonnya ada 49 orang. Subhanallah, banyak banget ya. Nah, terus Itu calon ketua apa calon anggota DKR? calon anggota. Oh, calon anggota DKR. Nah, habis itu pemilihan. Pertama mah jadi wakil. Nah, habis itu pas terseleksi ya 20 tuh. Terus habis itu mentok-mentok sampai sekarang ya alhamdulillah 9 orang. Dari 49 9 jadi 9 orang, 40-nya kemana? Oh, dah. Berarti unik juga sih. Waktu itu kenapa kan ada nih banyak organisasi lain yang selain yang kata Kiki bisa terjun langsung ya di pramuka tuh. Kira-kira apa sih yang bisa buat Kiki tuh lebih milih pramuka dibanding maksudnya lebih menekuni pramuka ya kan banyak organisasi-organisasi ya mungkin OSIS terus lain-lain lah banyak gitu ya kan. Karena pramuka lebih terstruktur ya, nasional, daerah, cabang sama keluaran itu lebih terstruktur, terus teman-temannya tuh lebih enjoy, nggak terlalu kaku kayak di organisasi lain. Terus kalau misalnya ketemu itu tujuannya jelas gitu loh. Ada kan organisasi yang ya cuma nongkrong doang gitu. Kalau pramuka ya kalau nongkrong ya jelas pembahasannya, mau kegiatan, terus mau kemajuan DKR nih atau kemajuan pramuka lainnya gitu. Berarti sampai sejauh ini udah berapa tahun jadi ketua DKR? Tahun ini 3 tahun. Oh, ini tahun ketiga menjadi ketua DKR. Gimana sih, asik nggak tuh jadi ketua DKR? Pusing? Pusing mah ya pusing ya, kalau dibilang pusing. Kalau asik kurang asik lah. Enakan jadi anggota. Kenapa bisa kurang asik? Enak loh jadi ketua DKR. Punya anak buah banyak, ada 9 tuh. 8 lah. Oh 8, oh iya 9 sama 9. Iya. Asik sih teman-temannya, maksudnya karena kan kita satu sekolah, asik menurut gue. Oh satu sekolah. Iya satu sekolah, satu kelas lagi. Subhanallah. Berarti kalau di Spain barengan tuh. Jadi kelas kosong. 9 orang itu. Iya 9 orang. Enggak, satu kelas 12. Oh satu kelas 12. Yang wakil. Berarti asik dong tiap hari, maksudnya ya bisa ketemu gitu. Tapi sekarang mah nggak, mungkin sebelum-sebelumnya kemarin bisa ketemu lah gitu ya kan. Di sekolah ketemu. Di DKR ketemu. Ya berarti 4L dong. Lu lagi. Iya 4L lu lagi. Tapi ini sejauh jadi ketua DKR ada nggak pengalaman paling menarik gitu? Pengalaman paling menarik jadi DKR ya. Jadi DKR atau di pramuka lah selama ikut kegiatan lah. Kalau jadi DKR enaknya tuh kita kecamatan tuh dikirim kita, terus ya kegiatannya. ngajak kita buat bantu collab kegiatan. ya. Kayak gitu. Kayak kemarin baru UPZ itu unit pengumpul zakat itu dari Basnas Kota Tangerang, terus collab sama yang di Kecamatan Larangan. Kita bantuin ngumpulin zakat gitu. Terus waktu itu sama organisasi BKPRMI bantuin festival Rajab. Terus event larangan bersolawat, bukan dilarang bersolawat. Oh iya. Kecamatan Larangan bersolawat, bukan dilarang bersolawat. Nah itu kita juga dibantu. Terus donor darah, seringnya donor darah, kita bantu donor darah. Nah, berarti ada nggak gitu pernah ikut kegiatan apa sih sejak selama menjadi DKR? Daerah, nasional pernah? Daerah pernah, nasional belum. Waktu itu PWD, KPDK, KIM. Nah kalau selama ikut kegiatan di luar ya, kira-kira ada keunikan atau ada keunikan tersendiri atau pengalaman tersendiri nggak kira-kira? Ada tuh pas PWD. Oh kenapa tuh? Naik turun gunung? Nah iya naik turun ya, kos-kosan ya. Iya. Terus jadi kurus nggak pulang dari situ? jadi hitam sih. Oh iya sih emang. Ya emang karena cuaca di sana gitu ya, siangnya panas banget, malamnya dingin karena angin laut kan gitu. Terus nasi aron nggak makan, ya tetap aja harus dimakan. Oh gitu. Kalau nggak ya udah kelaparan. Karena nggak ada lagi ya makanya dimakan. Ya
seru sih pas event PWD di situ, bener-bener kayak wah ini loh yang namanya kita harus saling membantu. Tapi kalau PWD itu Bumi Perkemahan Cikujang itu udah enak. Saya waktu pertama kali kemah di Cikujang itu tahun 2015. Itu Raimundo Daerah yang kedua. Nah, saya nggak itu benar-benar nggak ada gedung aula, nggak ada apa sih. Jadi kita benar-benar ya begitulah. Itu waktu itu kampanye itu tempat putranya itu ada di seberang tuh. Jadi kalau sekarang kan di Bumi Perkemahan semua ya. Kalau dulu ada di seberang itu yang dekat pantai. yang tukang jajanan itu. Nah ya dulu itu putra tuh di situ semua. Jadi dulu kan itu kayak hutan-hutan gitu ya, masih nggak keurus lah. Gitu. Jadi ya udah terima banget waktu itu. Jadi sekarang masih enak lah gitu. Tapi berharap nggak ikut kegiatan nasional? Berharap banget. Oh gitu. Pengen Pengen. banget. Yang sekarang kan ada yang lagi rame-ramenya PWN ya. Kira-kira gimana tanggapan dari Kiki? Takut bentrok sih, itu kan rencananya November ya. Iya. Tapi mau udah niat. Oh udah ada niat mau ikut. Oh gitu, udah ada niat. Berarti teman-teman nih saingannya ketua DKR nih yang mau seleksi. Iya, saingannya ketua DKR Tapi segala takut macam. sih kak, nggak ada bakat soalnya. Oh, Nari Nggak. nggak bisa, nyanyi nggak bisa. kan public speaking juga bakat. Iya sih. Gitu. Nggak mungkin lah, semua orang itu pasti ada kelebihan gitu. Entah kita kelebihan badan. Ada yang tersinggung takutnya nanti. Entah itu kita kelebihan bakat, kan banyak gitu. Tapi kira-kira nih ya, selama Kiki di Pramuka segala macam, apa sih pelajaran yang bisa diambil tuh menurut Kiki? Kenapa Kiki mau nekunin? Apa emang ada pelajaran tersendiri atau gimana gitu? Kekompakannya sih kak, kebersamaannya, terus juga kesabaran teman-teman yang bantu Kiki. Oke, maju lagi, jangan nyerah, lakukan yang terbaik. I've done my best. Wih, mantep banget tuh teman-teman. Apapun eventnya, kita bareng-bareng, kita kompak. Ya walaupun cuma 9 orang ya anggota Cherry Bell, Wih. tapi kita tetap kuat. Emang Cherry Bell 9 orang ya? Iya. Saya baru tahu. Tapi emang itu cewek semua? Satu cowok. Oh. Langka Oh tuh. iya, itu berarti dia paling ganteng ya di 9 orang baik. itu. Oh ya, nih kan sekarang kemarin udah denger ya tentang prestasi jalur prestasi untuk teman-teman pramuka di 4 perguruan tinggi di Banten. Nah, kalau dari pandangan Ketua DKR Larangan gimana nih kira-kira? Bagus banget sih kak nih, karena banyak anak-anak penegak yang pengen fokus sekolah tanpa supaya dia bisa masuk universitas yang dia impikan. Nah sementara kalau pramuka kan nyita banget kegiatan tuh. Iya, karena kan banyak yang sering di-spend. iya. Nah itu tuh mereka kayak meragukan kok di-spend mulu gitu, padahal mah jelas kegiatannya kan. Nah kalau di event kayak gini, kepala sekolah juga kayaknya ngebantu banget kalau buat ngedukung pramuka gitu. Terus nggak ada alasan lagi pengen fokus sama pelajaran doang, tapi di pramuka juga bisa dong lewat. Iya, benar-benar. Karena emang sebenarnya tergantung pribadi sih masing-masing. Kalau menurut saya ya, kalau itu tergantung pribadi masing-masing. Kadang saya sih berkaca sama dulu adik-adik kelas saya di sekolah gitu. Adik-adik kelas saya punya ambis sampai les ini les sana, akhirnya ambis mereka tidak terima ya kan, pusing sendiri gitu jadinya. Makanya kalau sekarang kan ya itulah baiknya banget di pramuka nih sekarang ini nih gitu, banyak banget income untuk para generasi muda, karena kita hampir kehilangan 2 generasi. Kerasa gak sih teman-teman ya kan? Iya. 2 generasi kita hilang. 2 generasi coba dari tahun 2019, 2020 dan sekarang 2021 sekolah belum aktif gitu ya kan. Sekolah belum aktif, generasi di pramuka pun mungkin Kiki latihan gak kira-kira di sekolah kalau selama Covid? Pasti enggak kan? Karena bingung kalau penegak Nggak ada materi, iya, lebih maksudnya banyak praktek. ya kalau penegak itu dikasih materi kan udah bukan saatnya ya kan, maksudnya iya 70-30 karena penegak itu kan harusnya yang memberi materi lah. Iya. Gitu, makanya kita udah kehilangan 2 generasi muda untuk Indonesia ya kan. Makanya saya juga lagi mengkaji lagi gimana caranya teman-teman pramuka penegak. Makanya DKC dari kemarin kan selalu mengadakan kegiatan walaupun kita ya online gitu ya kan, karena ya itu harus, walaupun kita rangkul DKR-nya dulu, yang penting DKR-nya nih
nggak vakum lah gitu. Kalau kalaupun gugus depan di bawahnya memang nggak aktif, yang penting kita ya DKR-nya dulu gitu, karena berawal dari situ gugus depan itu bisa nanti teman-teman DKR bisa ngadopsi kegiatan DKC gitu. Misalnya oh DKC kemarin bikin ini, kita boleh nih ngadopsi dari kegiatan ini, mungkin temanya yang berbeda, alurnya yang berbeda segala macam. Jadi teman-teman buat DKR nggak apa-apa gitu mengadopsi kegiatan teman-teman DKC gitu. Karena kan kita juga mengadakan kegiatan untuk sharing-sharing bahwa teman-teman di DKR bisa nih ngadain ini gitu. Kayak waktu terakhir Tenda Kota 2. Iya. Yang di wilayah timur kan ya. Makanya kita teman-teman DKR tuh ya perlu kayak gitu tuh. Makanya kita juga lagi kaji sih. Tapi sekarang nih ya di selama Kiki jadi DKR ada nggak sih cara tersendiri buat ngembangin di gugus depan di DKR? Ada berapa gugus depan? Hafal gak di Larangan? Ada yang aktif sih cuman 2. Cuma 2. Yang aktif cuma 2. SMA N12 sama SMK Global Informatika. Kalau yang PGRI ini belum tahu. Terus Makarya sebenarnya PGRI sama Makarya aktif waktu itu. Tapi karena ada problem menurun lagi. Nah kira-kira ada nggak sistem buat mereka tuh supaya lebih aktif lagi gitu kira-kira ke depannya nih menurut Kiki, atau yang bakal ngelanjutin Kiki lah. Itu karena kan periodenya sebentar lagi kan. Iya, kira-kira ada nggak sih sistem yang udah Kiki siapin atau yang pengen direncanain dari teman-teman DKR untuk ke depannya gitu supaya gugus depan itu bisa aktif lagi gitu? Atau pernah emang Kiki pernah ngelakuin cara ini cuma belum maksimal atau gimana? Paling ya belusukan sih Kak. Terus waktu itu kalau misalnya jadi DKR, kayak programnya presiden dong. Belusukan hebat banget nih. Itu jadi pas anggota DKR dapet, misalnya kalau kita pengen belajar ini nih Muspanitra. Nah nanti kita minta sama kakak pembinanya buat ngajarin kita. Nah kakak pembinanya nanti ngejelasin ke kita apa sih gitu. Pokoknya kayak les gitulah. Nah tapi sama kakak pembina. Nah kalau misalnya yang vakum ini rencananya kita pengennya ngadain kegiatan, tapi ya sekarang kan lagi susah kegiatannya. Kemarin juga sebelum Klanasaka kita punya kegiatan tapi diundur karena ada kegiatan Klanasaka. Terus setelah Klanasaka kita PKL semuanya 3 bulan. Nah rencana abis PKL COVID. Jadi diundur lagi. Kira-kira kegiatan apa itu? Waktu itu mau ngadain kegiatan apa? Ketok sih namanya. Wih, namanya ketok tuh. Oh, kayak jumpa toko lah berarti. Nah, kira-kira dalam kegiatan itu apa? Coba cerita dong, sharing-sharing. Ya, nanti kan ada yang mengisi materi terus kita pengennya lebih banyak games sama mereka berinteraksi sesama ambalan gitu loh. Jadi saling mengenal sesama ambalan dan juga merekanya tahu loh kalau ada DKR, terus apa sih DKR, mereka jadi kepo apa sih ini gitu. Apa sih DKC, DKD gitu. Mereka tanya-tanya jadi penasaran ikut gitu. Oh iya, bisa jadi juga sih kita bikin kayak mereka gitu. Penasaran. Iya benar-benar. Bikin penasaran ya kan, penasaran terus dia mau tahu akhirnya kenal, sayang tapi jangan ditinggal kalau sayang. Biasanya kayak gitu. Kalau saya sih enggak. Oke, udah selama jadi ketua DKR, kira-kira tantangan tersulit itu apa buat Kiki nih? Selama jadi ketua DKR, iya. Tantangan tersulit atau masalah tersulit dalam dunia Dewan Kerja? Kalau dari Kiki pribadi, Kiki menempatkan situasi ke teman-teman Kiki yang misalnya ada masalah, terus takutnya mereka tersinggung kalau misalnya itu. Menjaga kekompakan itu lumayan sih menurut Kiki, walaupun kita satu kelas pasti ada kecok-kecoknya ya. Menjaga kekompakan terus biar mereka nggak ketinggalan, kayak main galaksin aja nih. Kalau misalnya kita maju duluan, yang lain masih di belakang, ntar keduluan tetap kalah permainannya. Jadi harus bareng-bareng, harus berani ngerangkul lebih erat lagi sih. Gimana caranya kita ngerangkul mereka biar nggak terlalu terkekang, terus nggak terlalu dibebasin juga gitu.
kan ada yang nanti terlalu terkekang ya mereka nggak jadi DKR lagi gitu. Berarti selama periode Kiki tantangan terberat adalah menjaga kekompakan ya. Iya, walaupun larangan slogannya kompak. Oh gitu. Karena tinggal 9. Iya. Ini kalau nggak kompak gimana di DKR nih? Udah Udah cowoknya cuma 1 ya kan. satu. Segala macam, wah banyak banget, pasti susah itu jalanin ya kan. Nah sekarang Kiki kan mau muspanitra ya, udah habis kan, mau habis ya, kira-kira kapan habisnya nih periode tahun ini? Ya tunggu aja deh. Oh tunggu aja, tapi udah ada calonnya, maksudnya Kiki udah punya regenerasi baru atau gimana? Baru dapat 3 yang pasti ya. Kak, itu juga cewek semua. Kita lagi nyari yang cowoknya itu susah banget. Oh gitu. Karena ya belum masuk sekolah, terus kita Iya, juga nggak tahu siapa aja murid-muridnya ya kan. Sulit banget sih karena belum masuk soal. Tapi yang Kiki hadapi ini kira-kira nih kalau sejauh selama ini ya, selama COVID ya, selama COVID, kira-kira yang Kiki rasain tentang pramuka itu apa sih? Maksudnya Haus kegiatan, banget, Kak. haus kegiatan ya. Seret banget. Pengen kegiatan, pengen padahal target tuh sebelum ujian pengennya tuh banyak kegiatan yang ngikutin. Waktu itu kan sebenarnya PWN tahun kemarin kan. Iya harusnya tahun kemarin. Pengen ikut PWN gitu. Iya karena memang ya menurut saya juga kayak gitu sih, kita itu vakum udah hampir 2 tahun segala macam. Teman-teman saya ngeliat ada adik kelas saya, teman-teman saya yang aktif di pramuka, dan juga saya gitu, teman-teman DKC yang aktif di pramuka, kita selalu mengkaji kan setiap bulan gitu ya, kita ada kajian gimana cara ngembangin program gitu, cara mengembangkan program kegiatan atau cara ngembangin pembinaan dan pengembangan sumber daya manusianya gitu segala macam. Apalagi kita punya potensi kan banyak, 13 ranting gitu loh. Iya. Ya kan teman-teman yang di 13 ranting ini kan harus selalu kita refresh supaya nanti nggak itu aja gitu loh maksudnya gitu. Jadi supaya teman-teman di DKR juga bisa kayak gitu. Nah, kembali lagi ke itu, menurut pendapat saya, kembali lagi ke Muspa nih, kira-kira nih ada pesan dan kesan nggak buat, atau enggak pesan buat regenerasi selanjutnya? Pesannya Kiki selalu ingat apa kata Kak Marwan. Walaupun kita sendiri, jalanin aja, jangan pernah berhenti. Mau ada orang atau nggak ada orang, yang penting kita bisa maju terus. Jangan pernah mikirin di samping kita ada orang yang ngedukung atau enggak. Yang penting kita mau maju, kita harus maju. Selagi itu baik sih ya, jalan terus gitu, jangan sampai mundur lah gitu. Orang kita niatnya baik kok, jalanin kegiatan segala macam ya kan. Yang dapat hasil juga kita, yang dapat kebaikan juga kita. Iya benar banget itu. Jadi kedepannya buat teman-teman juga, pesan banget itu ya, jangan takut aja. Kalau selagi itu baik ya udah jalanin aja. Baik teman-teman, nanti kita ngobrol lagi lebih jauh tentang DKR larangan, karena ini podcast pertama, pasti ada nanti podcast selanjutnya sama teman-teman DKR. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Saya kalau ngomong subscribe tuh masih belum lancar lidahnya, kan YouTuber baru nih. Harus belajar banyak. Kayak gitu. Oke, terima kasih, cukup sekian. Makasih Kiki udah datang di podcastnya DKC. Makasih juga udah diundang. Iya, semoga DKR-nya semakin lancar nanti muspanitranya. Jangan lupa diundang DKC-nya supaya bisa lihat nahkoda selanjutnya siapa. Ya, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah kayak mau pidato. Oke, teman-teman, terima kasih sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.